Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nesat Garage, channel yang mungkin baru. Channel memang baru, channelnya belum juga dibuat kemarin. Nah, tapi kali ini saya akan membagikan sharing, khususnya untuk kebutuhan bagi kalian yang masih belum paham tentang bagaimana caranya membaca alat ukur. Ya, alat ukurnya di sini ada vernier caliper atau jangka sorong. Ya, video ini yang sudah ngerti mah ya, untuk yang merefresh lagi lah ya, dan yang belum paham khususnya kelas 10 ya, kelas 1 nih di pelajaran PDTO ya, ada penggunaan alat ukur. Nah, mungkin ini bisa berguna ya. Kalau untuk belajar di kelas kan pertama waktunya terbatas, kedua alatnya juga terbatas ya. Suruh nonton videonya tentang alat ukur sama, tapi banyak yang enggak fokus untuk memperhatikannya. Mudah-mudahan lewat video ini kalian bisa fokus mengikuti langkah-langkah cara penggunaan dan pembacaan hasil ukur ya, dari proses pengukuran menggunakan jangka sorong atau vernier caliper ya. Di sini saya pegang vernier caliper ya, yang ukurannya angkanya sampai 20 cm atau 200 mm ya. Kita biasakan pakainya satuannya milimeter ya, karena kita untuk memperinci angka ukurnya. Oke. Alat ukur ini mempunyai spesifikasi ketelitian yaitu 0,02 mm. Jadi kan alat ukur ini kan macam-macam nih, jangka sorong juga macam-macam skalanya, ketelitiannya. Ada yang 0,5, ada yang 0,02 ya. Ada yang ada yang 0,05, ada yang 0,02, ada yang 0,01 juga ada ya. 0-nya pokoknya agak begitu ya. Nah, tapi intinya dalam proses pembacaan alat ukur ini yang penting, yang pertama pada saat proses pengukuran ya benar memperlakukannya. Yang kedua pada saat proses membacanya yang harus perlu ketelitian yang lebih. Tapi kalau sudah tahu triknya sih ya, sudah paham ya, insya Allah pasti gampang ya. Nih saya perkenalkan dulu nih ya, langsung fungsinya aja ya. Kalau bagian-bagian mah nggak usah lah, lock, gepar ini ya. Intinya ini rahang rahang dalam, ini rahang luar nih ya. Ini untuk mengukur ya diameter luar, ketebalan, panjang boleh di sini menggunakan yang ini toolsnya ya. Kalau yang atas untuk mengukur diameter dalam ya, atau intinya ruang yang ada di dalam, mau lebar, mau panjang, mau diameter, bisa pakai ini. Nah, kalau ini ya, kalau orang bilang, ada yang bilang lebar, ada yang bilang ekor ya. Ini untuk mengukur kedalaman. Misalkan nih contohnya nih, ada saya punya Bosch ya, Bossing ya. Ini kita bisa beberapa kali ukur nih. Misalkan ukur diameter luar yang ini ya, harus pakai tangan ini ya. Ini begini ukurnya
ya. Terus kalau pengen lebih ini punya kunci dulu ya biar nggak goyang. Harusnya sih pada saat proses pembacaan kalau pengen tidak robah ya pada saat posisi begini lalu dibaca ya. Tapi kalau misalkan butuh ketelitian khusus untuk membacanya, misalkan agak lama nih bacanya, ya udah lepas aja, tapi hati-hati lepasnya, jangan sampai goyang. Nah, udah ya segitu. Nah ini yang rahang dalam, yang rahang luar nih buat apa? Misalkan kita buka lagi untuk mengukur berapa sih ukuran diameter dari lubang ini, lubang bos ini ya, pakai rahang dalam, pakai rahang luar. Caranya masukin ya, terus gini lalu baca. Kalau misalkan perlu waktu yang agak lama ya kunci dulu ya, kunci dulu biar nggak goyang, nggak robah, lalu baca seluruhnya. Kemudian ini ada ekornya nih, misalkan ini di sini, ini berapa sih kedalamannya? Misalkan ini ada, ini kan tembus ya, lubangnya tembus. Nih, misalkan kalau lubang yang nggak tembus gimana dong kita mengetahui kedalamannya? Misalkan taruhlah begini ya, kemudian pakai ekornya ya, masukin, lalu sesuaikan nih kedalamannya dengan jangka sorong ini atau penil kaliper, lalu kunci, nah lalu baca, lalu baca hasil ukurnya. Nah, kemudian juga ada beberapa, ada part lain nih, misalkan ini ada brake pad ya, kita akan mengukur misalkan ketebalannya berapa sih gitu kan. Ini kan ketebalannya segini nih, yang dipakai untuk menekan disc brake supaya berhenti itu kan ini permukaan ini nih ya. Kalau ini mah dasarnya ya, fondasinya ini mah terbuat dari ya baja lah ya, besi. Kalau ini mah kalau orang bilang mah kanvas ya. Ini terbuatnya dari apa? Nggak tahu ya, mungkin dari press, dari bahan-bahan khusus ya. Ada yang dari asbes, ada yang dari non asbes. Kalau dilihat mah mungkin juga dari bubuk ranginang juga bisa, mungkin kalau di press ya, bubuk ranginang. Tapi kita misalkan pengen ukur nih ketebalannya pakai ekor, bisa segini seperti ini misalkan ya, baca. Terus kalau misalkan pengen pakai cara yang lain boleh ya, contohnya begini, kita ukur dulu ketebalan total berapa ya, dikurangi ketebalan besinya nih, bajaknya apa namanya, fondasinya, tinggal dikurangi hasilnya berapa, boleh saja ya. Nah kemudian ini tadi sudah nih cara penggunaannya seperti itu. Nah kalau misalkan cara baca hasil ukurnya begini, kameramennya sini ya tuh, sini oh, fokusin ya. Misalkan nih kita hasil ukurnya segini, kita kunci aja nih. Oke, nah lihat nih cara bacanya gimana sih gitu kan, masih banyak yang bingung. Tong goyag-goyagan atau kameramen. Bentar dulu guys, biar diam dulu ininya. Nah sip, oke lah, mantap jiwa nih Bladian. Nah ini dulu nih ya, hal yang pertama yang harus diketahui itu kita pakainya satuannya yang milimeter. Cari yang milimeter, belah mana? Nih ada tulisannya kan. Nah kalau yang atas ini satuannya inch ya. Kalau yang bawah satuannya milimeter ya. Yang ini lihat ke sini sampai 20 cm nih.
Kalau 20 cm kan ini hitungannya 19, 20, berarti 1 cm nih. Kalau misalkan satu garisnya ini satuannya milimeter. Nah, sini lagi. Santai. Set. Tahan pasangan. Nah, lihat. Di sini kan pada saat posisi 0, pada saat ini jangka sorong belum dibaca, diem atuh, diem sayang.